Ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Adik-adik, para remaja, orang muda, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, memasuki Advent selalu menjadi peristiwa yang menyenangkan. Mengalami itu, saya sejak kecil memasuki Advent selalu merasa gembira dan berdebar-debar, lalu mulai berpikir tentang Natal. Banyak gereja, paroki, stasi sudah mulai membentuk panitia Natal, mulai menyusun macam-macam acara, langkah demi langkah, minggu demi minggu. Dan itu membuat gereja menjadi hidup. Bersama dengan persiapan-persiapan itu, ada satu persiapan yang sangat penting, adalah mari kita mohon rahmat agar mata batin kita melihat, telinga kita mendengar, dan seluruh indera kita boleh menangkap, mengalami bagaimana kita melihat Allah yang sedang bergerak itu, Allah yang sedang menyelenggarakan keselamatan itu, sehingga kita bisa datang untuk menyembahnya sebagai nanti dialami oleh orang-orang di sekitar Palungan. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Dan Yesus memberikan kepada kita jalannya adalah berjaga-jaga. Bagaimana itu berjaga-jaga? Cerita ini barangkali moga-moga bisa membantu. Pada suatu saat ada retret para frater diakon yang akan ditahbiskan. Hanya ada 5 orang. Dan retret ini dijalankan selama 8 hari. Dalam retret ini tentu para frater diakon diminta untuk terus berdoa setidak-tidaknya 5 jam berdoa dengan kitab suci, dan waktu-waktu yang lain dipakai untuk penelitian batin, bacaan rohani, dan semua dalam keheningan. Tapi masih ada satu yang diminta oleh pendamping, adalah ditawarkan begini. Mereka boleh memilih. Yang tawarannya ada 3. 1, selama 8 hari itu ada yang diminta untuk ambil bagian dalam menjadi penjaga malam di rumah retret itu. Ada juga yang diminta secara sukarela kalau mau menjadi tukang bersih-bersih. Jadi melap apa saja dalam perabot-perabot, jendela, pintu, tempat duduk, kursi di rumah retret itu. Dan pilihan yang ketiga adalah ambil bagian dalam menyiapkan makanan bagi orang-orang yang retret di situ. Mulai dari ikut menyiapkan makan, masak, sampai menyiapkan tempat dan ambil bagian dalam membersihkan seperti mencuci piring dan perabot yang lain. Saya ceritakan salah satu yang mengambil bagian memilih menjadi penjaga malam. Setelah hari pertama menjadi penjaga malam, paginya pembimbing bertanya, "Bagaimana pengalamanmu?" Lalu frater diakon ini yang memilih menjadi penjaga malam, "Romo, nyamuknya banyak. Oke, nanti malam jaga lagi." Hari kedua, "Bagaimana pengalamanmu?" "Romo, kalau malam dingin sekali, sulit tidur." "Oke, besok jaga malam lagi." Sampai pada hari yang kelima,
Pada hari yang kelima, ketika ditanya oleh pendamping, bagaimana pengalamanmu? Romo, apakah mata saya yang salah? Atau karena ketakutan atau apa? Tapi saya melihat pada malam hari ada malaikat-malaikat itu berdoa, malah yang menjaga orang-orang yang sedang tidur di sini, termasuk Romo dan para frater dan orang-orang yang ada di rumah retret. Baik, besok jaga lagi. Sampai pada hari yang ketujuh sebelum hari terakhir. Pada hari yang ketujuh, Romo itu bertanya, bagaimana pengalamanmu? Romo, tadi malam saya tergerak untuk berdoa seperti para malaikat itu. Meskipun saya tidak melihat mereka lagi, saya tergerak untuk berdoa dan berjaga mendoakan teman-teman frater diakon, pembimbing, dan semua yang ada di rumah retret ini. Dan kabarnya setelah dia ditabiskan menjadi imam, sampai sekarang dia senantiasa mencari waktu pada malam hari untuk mendoakan umat yang dia layani di paroki dia bertugas. Luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik orang muda, apa itu berjaga? Berjaga dalam pemahaman Injil adalah melatih seluruh kekuatan jiwa dan badan kita untuk menangkap bagaimana Allah hadir dan bekerja untuk kita semua. Sebagaimana dialami oleh frater diakon ini. Dan bagaimana itu bisa kita lakukan? Saya kira kedua bacaan pertama dan bacaan kedua memberikan inspirasi petunjuk praktis. Yang pertama yang bisa kita lakukan supaya mempunyai semangat berjaga-jaga adalah sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama oleh Nabi Yesaya. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Jadi berjaga-jaga dalam masa Advent adalah kesempatan bagi kita bersama untuk ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan tidak hanya gereja, tetapi bumi ini, langit menjadi atapnya. Supaya Allah mengajar kita tentang jalan-jalannya. Jadi ada keberanian menghadap Allah dan keberanian untuk menjadi murid. Supaya Allah mengajar kita. Dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sesudah Allah memberikan terang tentang jalan yang perlu kita tempuh, baru kita berjalan menempuh jalan itu. Itu pemahaman yang sangat indah dari kitab suci. Bagaimana orang itu bersiap siaga. Ke rumah Tuhan, mendengarkan Allah mengajar, dan lalu kita berjalan di jalan Allah. Bagaimana berjalan dalam Allah, dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar dari Santo Paulus yang sangat praktis. Marilah kita hidup dengan sopan. Hidup dengan sopan. Tidak dalam percabulan. Tidak dalam pesta pora dan kemabukan. Tidak dalam hawa nafsu. Tidak dalam perselisihan dan tidak dalam iri hati. Petunjuk-petunjuk ini mari kita lakukan. Karena ini adalah jalan
Tuhan yang telah diajarkan kepada orang yang mau mendengarkan Allah. Lalu dengan demikian, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Bahasa seorang teman yang saya senangi, orang sangat muda tapi saya anggap sebagai teman, adalah menabrak dan menubruk, memeluk Yesus dan menjadi aman di dalam Yesus. Itulah, kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Dengan memeluk Yesus, kita berjalan bersama Dia dan kita akan melihat bagaimana Allah bergerak untuk memberikan rahmat keselamatan kepada kita, kepada bangsa kita, kepada masyarakat kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.